dan menyebutkan pokoknya tanpa memberikan penjelasan. Kemudian dampak yang timbul dalam pola asuh dari pola asuh yang otoriter ini, biasanya ada beberapa menjadi kurang percaya diri, depresi, tersinggung, dan kurang bisa beradaptasi pada teman-teman. Kemudian yang kedua ini adalah permisif atau kita bisa mengatakan semuanya diperbolehkan oleh orang tua. Untuk pola asuh dari permisif ini dari orang tua semuanya memperbolehkan segala aktivitas yang dilakukan oleh anak meskipun pada suatu waktu ini dari tindakan atau perbuatan ini bisa ada dari aspek bahaya. Kemudian dampak atau efek yang ditimbulkan dari pola asuh yang permisif adalah anak menjadi banyak ketergantungan kepada orang lain, timbul kurang kemandirian terhadap anak, kemudian anak juga bisa adalah egois. Kemudian yang selanjutnya dan kita simpelnya ini mengatakan pola asuh yang cuek dari orang tua, cuek, tidak ada empati kepada putrinya, semuanya pasti banyak timbul pertanyaan, banyak hal yang ingin lebih diketahui. Tapi tahan dulu ya, nanti ada sesi pertanyaan dan bunda-bunda bisa bertanya lewat chat ataupun nanti bisa langsung. Bunda-bunda yang saya hormati, dalam pengasuhan ini memang di masa pandemi lebih-lebih kita memang lebih banyak harus memperhatikan ke anak kita. Untuk itu kami berusaha untuk mengadakan webinar ini dalam rangka agar bunda-bunda tidak salah langkah maupun bunda-bunda bisa lebih baik dalam mengasuh putra-putri bunda-bunda sehingga putra-putri tetap merasa aman dan nyaman diasuh oleh bunda-bunda. Saya yakin bunda juga banyak kegiatan dalam rumah tangga, namun putra-putra bunda adalah yang utama sebagai generasi penerus bunda. Untuk itu monggolah silakan di bunda-bunda yang mau bertanya bisa chat dan nanti akan kita jawab pada sesi terakhir ataupun setelah narasumber yang kedua. Memasuki materi yang kedua, yaitu perlindungan anak usia dini yang akan disampaikan oleh Ibu Wulandari SHFM. Lalu turun hujan lama-lama tergelincir. Pada beliau kami aturkan dan untuk perkenalan. Bu, Dejek sakit nyanyi laba-laba tergelincir. Tuh, Dek. Laba-laba kecil. Peserta
webinar atau seminar baik online ataupun offline. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Camat yang telah menyelenggarakan seminar ini yang sangat meriah, ya. Pandemi dalam mendidik putra putrinya, mendampingi putra putrinya dalam mengatasi sekolah yang memang tidak bisa secara offline. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara seminar ini tanpa satu halangan apapun. Saya di sini terima kasih menindaklanjuti seminar sebelumnya di kantor PKK Kabupaten Magelang. Mungkin akan mengadakan acara seminar tentang yang sebagai peserta adalah PAUD, PAUD dan orang tua. Oke. Dan sangat berguna sekali Bu. Tadi dari Bu Fatona sudah memberikan wawasan yang sangat bagus sebagai pedoman kita di dalam mendidik putra putri kita. Jadi karena anak adalah generasi penerus bangsa, penerus keluarga kita, sehingga kita didik sebaik mungkin. Karena rata-rata anak-anak yang tidak baik dari sejak usia dini, menurut penelitian dapat kami juga akan banyak yang akan berkonflik dengan hukum. Jadi saya akan mengupas tuntas ya, karena tadi sudah untuk pengasuhan itu disampaikan dari Dinsos, saya dari kepolisian akan dampak hukumnya. Nanti akan memberikan wawasan tentang dampak hukum apabila kita melakukan kekerasan terhadap anak dan wawasan-wawasan yang lain. Misalkan saya di Wulandari, yaitu jabatan Kanit PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak. Polres Magelang ini untuk unit perlindungan perempuan menjadi Polres. Untuk Polsek, Polsek, ada namanya unit Reskrim. Dia yang menangani seluruh perkara tindak pidana Reskrim. PPA. PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Jadi di sini tempat kami melayani semua tindak pidana yang melibatkan anak dan perempuan, baik sebagai korban, saksi maupun menjadi pelaku. Pastikan para perempuan dan anak mendapatkan perlindungan yang sesuai haknya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dan di sini kita pastikan hak-haknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
sistem peradilan pidana anak jika anak adalah sebagai pelaku. Untuk anak-anak, undang-undang untuk perlindungan anaknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Itu memuat semuanya tentang perlindungan anak. Lanjut. Pengelompokan hak anak. Nah, di sini ada hak-hak anak itu hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, hak berpartisipasi. Hak hidup itu apa? Hak hidup itu hak untuk hidup dan berkembang, bertumbuh dan berkembang. Seperti saat ini anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak PAUD, ibu-ibu didik sampai saat ini tumbuh dan berkembang, diberi makan, diberikan kasih sayang, diberikan perhatian. Nah, kemudian hak perlindungan, tentunya ibu melindungi anak-anak dari segala macam bahaya, melindungi dari memberikan perlindungan secara psikis maupun fisik. Dan hak partisipasi. Partisipasi di sini adalah seperti yang diutarakan tadi disampaikan Bu Fatona, hak untuk bisa menyampaikan pendapat apabila anak itu ingin sekolah di PAUD ini, tapi orang tua tidak karena kejauhan, tentunya dikomunikasikan dengan yang baik biar anak bisa berpartisipasi seperti pola pendidikan yang secara demokratis. Kemudian dan sini hak tumbuh kembang, anak berhak mendapat pendidikan, membutuhkan peluang dan kesempatan dari lingkungan hidupnya yang kondusif untuk belajar, berlatih, agar menjadi pintar, berpengetahuan, berketerampilan, serta berkepribadian yang baik. Anak berkembang jasmaninya dan rohaninya, intelektualnya, mental dan spiritual, tumbuh dalam iman, bermoral dan berakhlak mulia. Maka marilah peduli terhadap anak dan lingkungan hidupnya. Nah, ini kepedulian kita terhadap anak. Kemudian lanjut. Ini anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Deso, anak jalanan. Ini banyak ya Ibu ya, Bu Fatona. Banyak sekali anak-anak jalanan di lampu merah dari Secang sampai Salam ini banyak sekali anak-anak jalanan, anak-anak pang, anak-anak pengamen dan anak-anak pengemis banyak sekali. Ini ada perlindungan khusus. Kemudian pekerja anak di sini banyak juga yang anak-anak mempekerjakan di pabrik-pabrik atau restoran juga masih kita temui anak-anak. Mungkin bisa kalau bisa jangan ya Bu ya, nanti kita terkendala dengan undang-undang tenaga kerja. Kemudian eksploitasi seksual komersial ini tapi anak-anak yang dieksploitasi seksual komersial ini sangat kasihan karena belum waktunya untuk melakukan hubungan secara seksual, dia sudah dikomersilkan. Mungkin orang tua juga sebagai mata pencarian ada di Polres Magelang, alhamdulillah tidak ada. Di Polda lain, Polres lain kita menemukan, Ibu melihat di televisi anak-anak yang sejak dini sudah dieksploitasi secara seksual. Kemudian anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini memang mendapatkan perlindungan khusus. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu apa, Ibu? Mohon anak berkonflik dengan hukum itu satu, anak sebagai pelaku. Di sini tidak bisa ya Bu, anak disebut tersangka karena dia mendapatkan perlindungan khusus. Jadi penyebutnya anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Jadi jangan sampai sebagai pelaku anak kita menyebutnya kayak tersangka nih. Nah, ini akan mengecap anak sampai mengecap anak atau menjustis anak dia sebagai pelaku. Karena anak ini adalah masa depannya masih panjang. Jangan sampai kita mendiskriminasikan dia sebagai penjahat. Kalau bisa kita sebagai masyarakat berperan serta untuk
menjadikan anak ini menjadi lebih baik, obat, dan tidak melakukan kesalahan kembali. Tindak lanjutnya apa? Mengetahui dan harus mengakui hak-hak anak dan hak asasi anak. Introspeksi, apakah selama ini telah melakukan kesalahan terhadap anak maupun mengkoreksi diri. Jadi kita dari pola asuh itu bisa melihat dari pola asuh yang disampaikan Bu Hartonah tadi banyak macam, itu kita ambil yang terbaik. Seperti yang terbaik menurut saya demokrasi ya. Nah, ataupun kita kalau anak melakukan kesalahan, kita introspeksi dulu aja Bu. Kita pola didiknya seperti apa? Apakah kita diktator ataupun yang kita sakena EDW yang bebas, yang apa itu bebas cuek. Nah, itu kita introspeksi. Nantinya akan menemukan tindak lanjutnya. Introspeksi apakah selama ini telah melakukan kesalahan terhadap anak ataupun mengkoreksi diri, melanjutkan sosialisasi kepada anggota keluarga dan tetangga. Jadi pemantau dan pelapor tidak ada kejahatan terhadap anak dengan cara yang arif dan bijaksana sesuai prinsip yang terbaik bagi anak. Bagaimana jika kita melakukan kekerasan terhadap anak? Stop ya Bu ya, stop. Sekarang tidak seperti zaman kita, generasi kita yang zaman dulu, kalau orang tua melakukan kekerasan itu bangga, anakku nakal, kayak tak bondo nang kuit. Nah itu pola zaman nenek moyang kita ya kan. Kalau zaman kita sekarang bukan seperti itu. Stop kekerasan terhadap anak. Tentunya ada pasal yang mengikat kalau bapak ibu melakukan kekerasan terhadap anak, memukul, itu apabila dilakukan oleh orang tua sendiri akan ada ancaman lebih, yaitu sepertiga dari ancaman hukuman pidana. Kemudian rata-rata banyak yaitu di televisi kita menemukan mendengar ada orang tua yang gemes saat pandemi ini ngajari belajar anaknya nggak mudeng-mudeng, kesulitan akhirnya dipukul, ada yang sampai meninggal, akhirnya suami istri bersama untuk menguburkan, itu pernah dengar. Nah itu adalah kekerasan dalam mengajari saat belajar dengan anak yang masih usia dini sampai usia SD ini memang butuh pendampingan orang tua. Tanpa pendampingan orang tua kita tidak bisa, karena memang anak saat usia PAUD, usia SD ini sangat riskan ya kalau kita tinggalkan, pasti tidak akan dikerjakan. Dan biasa orang tua jadi emosi karena disuruh belajar yang serius malah anak ini takut atau main, atau malah dilanjutkan main HP atau mau bermain dengan teman-temannya. Ini memang menjadi kendala semua ibu-ibu di kalangan orang tua SD sampai PAUD, terutama SD itu ya. Ini banyak yang memang membuat kita emosi karena kalau disuruh belajar malah main ataupun meneruskan main game dengan online dengan teman-temannya. Ini mohon ibu kita semua sabar, jangan dengan emosi, jangan sampai kita melakukan pemukulan ataupun dengan ancaman yang dengan secara verbal, dengan kata-kata yang memang membuat anak ini hatinya terluka, dengan ancaman tak bunuh, tak pukul, ataupun ancaman tak kandang atau dimasukkan di sekap, itu sudah memang melanggar hukum. Tolong ibu diminimalisir, disabar-sabar, insya Allah pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat normal sekolah dan kita bisa hidup semuanya normal. Boleh lanjut? Ketentuan pidana. Ketentuan pidana di sini setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi. Ini diskriminasi terhadap anak mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya. Ya, ini diskriminasi terhadap anak. Ini pernah saya baca dari
jangan sampai anak ini beda-bedakan dengan kakaknya. Ya, anak-anak punya kelebihan masing-masing ya. Dari anak kakaknya lebih pintar, adiknya lebih bodoh, itu tolong kamu kok tidak seperti kakak. Itu jangan sampai seperti itu merupakan diskriminasi. Kemudian penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik maupun mental. Ini rata-rata orang tua yang berpisah, orang tua yang broken. Biasanya salah satu orang tua akan menelantarkan ataupun kedua belah pihak menelantarkan, hanya dititipkan ke orang ataupun nenek ataupun kakek ini, tolong ibu monggo kalau memang bekerja jauh atau tidak bisa merawat anak optimal mungkin, tentunya sekarang ada komunikasi, suatu saat komunikasikan dengan baik biar anak tidak merasa terlantar. Kemudian dipidana, ini ancaman hukuman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau didenda paling banyak 100 juta. Ini ancaman pidana. Kalau melakukan kekerasan terhadap anak tanpa luka juga sama. Tapi kalau sampai meninggal dunia itu 15 tahun. Kalau dilakukan oleh orang tuanya sendiri itu ditambah sepertiganya. Ya, karena memang orang tua itu orang terdekat. Orang terdekat di sini ada orang tua. Kemudian guru, pengasuh. Nah, ini Bapak Ibu guru PAUD pernah ya, dan yang di mana daerah Kalimantan itu, ya, itu kelalaian guru juga. Jadi monggo kita berpesan, Pak Kapolsek juga sama mungkin berpesan Ibu PAUD, kita anggap anak-anak juga, anak-anak kita sendiri sama, sampai jangan sampai kita juga lalai, karena kelalaian juga bisa dapat hukum. Kemudian termasuk kita guru, kemudian kayak saya Pak Kapolsek, ini aparat penegak hukum itu termasuk juga dalam yang diberikan keberatan. Kalau kita melakukan tindak pidana seperti itu, kita juga bisa seperti itu. Lanjut Mas. Jadi pasal 80, ini pasal 80 itu kekerasan terhadap anak. Nah, ini setiap orang yang melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Monggo Ibu yang di rumah atau bisa membuka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat 1 luka berat, nah ini tadi yang saya sebutkan luka berat, maka dipidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka pelaku dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun, ini kalau meninggal dunia. Terus pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3 apabila melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Nah, ini monggo bisa cari di Google, lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000. Mas. Nah, ini pasal 81. Nah, kalau tadi pasal 80 itu kekerasan fisik. Nah, ini adalah kekerasan karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini ada kekerasan yang satu, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis. Yang ini adalah pasal 81 adalah kekerasan seksual. Ini banyak terjadi Bu di pengadilan ya. Setiap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Hukumannya sangat tinggi, 5 tahun minimal, itu minimal. Terus maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar. Nah, sangat mengerikan. Ini pemerintah memperhatikan perlindungan terhadap anak-anak
sebagai korban kekerasan seksual. Kemudian ketentuan pidana sebagai dimaksud dalam ayat 1 berlaku bagi pula setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat. Nah, biasanya anak-anak yang usia PAUD ini kan ini permen, kasih permen, nanti tak kasih jajan atau apa, ini merupakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, nanti tak saya ajak nonton TV ataupun apa, ini merupakan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Ini membujuk karena anaknya dibujuk ya mau ya Bu ya, itu tak pakai mobil dari biasanya tertarik, akhirnya anak ini disetujui oleh orang yang merupakan predator anak. Ini banyak sekali Bu, predator anak di Kabupaten Magelang cukup tinggi. Kemudian dalam hal ini tidak, yang ayat 3, dalam hal ini tidak pidana tersebut dimaksud pada ayat 1 dan dilakukan oleh orang tua wali, pengasuh anak, nah termasuk pembantu ya, pengasuh anak ataupun guru pendidik, kemudian tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga, ditambah sepertiga lagi kalau memang orang-orang terdekatnya. Ini ancamannya seperti itu Bu, ayat 1, ayat 2 itu sama 15 tahun. Makanya kita hati-hati terhadap predator anak, banyak sekali. Lanjut Mas. Ya, ini pasal 82. Kalau pasal 81 itu persetubuhan, kalau pasal 82 itu pencabulan. Bisa mengartikan ya, persetubuhan sama pencabulan. Ini setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 76C dipidana paling singkat 5 tahun. Sama pasal ancaman hukumannya pasal 82 dengan pasal 81 ini sama, yaitu 15 tahun maksimal, minimal 5 tahun dan 5 miliar untuk dendanya. Ya, ini rata-rata menimpa anak-anak PAUD kalau pasal 82 ini ya, 3 bulan. Nah, apa itu Bu yang merupakan bisa dilakukan pencabulan terhadap anak? Yang termasuk kan itu mencium itu sudah merupakan pencabulan. Meraba ataupun menyentuh bagian kewanitaan, payudara, pantat, kemudian bagian depan vagina, itu sudah merupakan suatu pencabulan ya. Jangan meremehkan yang dikoyong ngonoki ya, ini organ memang terpenting untuk wanita maurizin bapak-bapak. Mungkin kalau di lingkungannya mungkin mendengar atau mendapatkan keluhan dari masyarakat, monggo silahkan rawuh, bisa dari ke Polsek, nanti Pak Polsek akan merekomendasikan ke kami, ke Polres Magelang, atau langsung ke unit perlindungan perempuan dan anak di tempat kami, yaitu Polres Magelang, Satreskrim Polres Magelang, atau bisa ke dinas kecamatan juga yang punya, bisa sudah ada juga fasilitas untuk mengakses ya, fasilitator untuk mengakses ke Dinsos, nanti Dinsos karena kita memang berjejaring. Monggo apabila mendengar, karena sini mendengar saja, melihat itu peran serta masyarakat untuk membantu anak memutus mata rantai kejahatan seksual di sini. Kejahatan seksual terhadap anak ini harus kita putus Bu, ya. Apalagi yang dilakukan laki sama laki, mengerikan sekali ya Bu ya kalau laki sama laki. Kalau memang perempuan sama laki itu manusiawi ya semua. Tapi kalau laki sama laki itu akan menjadi yang sewu penyakit ya, yang akan bisa dia keluarkan ataupun dia keinginan itu akan sampaikan ke orang lain juga. Monggo silahkan kalau memang mendengar jangan malu, jangan isit aib, ini bukan aib, ini harus diputus. Kita selesaikan, monggo silahkan melapor ke kami, pasti kita akan layani. Lanjut Mas. Nah, ini peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini terhadap pelaku dikenakan tindak pidana berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
Ini tahun 2020 sudah ada di undangan juga Undang-Undang Nomor 70 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebiri kimia. Ya, jadi untuk pelaku perdagangan anak ini pemerintah memperhatikan sekali. Sampai kalau di kebiri kimia, bapak-bapak mohon maaf jangan sampai di kebiri kimia. Enggak, ini mengerikan sekali, ya kan? Jangan sampai, ya monggo untuk para pelaku kekerasan seksual, penjahat-penjahat ini ancamannya mengerikan sekali. Tidak hanya penjara, tapi ada juga kebiri kimia. Nah, namanya kucing kalau dikebiri aja seperti itu, nah ini manusia. Ini sekian, terima kasih. Di sini kita dari unit PPA monggo memang kalau ada yang butuh bantuan kami silahkan datang ke unit kami, unit pendidikan perempuan dan anak Polres Magelang. Jam kerja monggo silahkan kalau ada keluhan ataupun melihat mendengar anggota keluarga ataupun anggota masyarakat, monggo silahkan sharing secara pribadi. Kalau memang kita bisa bantu tidak lanjuti, akan kita bantu. Untuk selanjutnya kita serahkan ke moderator. Saya cukupkan sekian, mungkin singkat, namun semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya berpesan kepada ibu-ibu dalam mendidik anak, monggo kita sama-sama sabar, berdoa, tawakal untuk masa depan anak kita. Jadi, karena masa pandemi memang butuh kesabaran yang luar biasa, terutama ibu-ibu yang ngastol atau bekerja di luar itu memang ekstra. Sudah capek sampai rumah masih ada tugas-tugas belajar, ini membuat kita stres. Saya pun juga mengalami sama ibu. Jadi mari kita bareng-bareng sama-sama, tidak hanya sendirian, ya. Kita sama-sama, semua orang tua yang masih punya anak kecil semua memang butuh kesabaran dan kekuatan yang ekstra. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya pada perlindungan anak. Sangat bermanfaat buat kita, bunda-bunda semuanya. Dan saya yakin bahwa bunda-bunda tidak ingin anaknya berkembang dengan lambat. Kita mesti harus melindungi putra kita dari berbagai bahaya, dari ancaman, baik dari luar dan terutama dari dalam keluarga sendiri. Keluarga tidak sengaja atau tidak merasa bahwa itu, oh ternyata perlakuan saya itu menyakiti anak saya sendiri. Ternyata yang tidak kelihatan bahwa itu tidak ada bekas, ternyata melukai hati putra putri kita sendiri. Nah, jangan sampai nanti terjadi yang seperti itu pada putra putri kita, pada lingkungan kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjaga putra putri kita, mendidik putra putri kita sebaik mungkin. Selanjutnya, untuk sesi pertanyaan, kita buka 3 termen pertanyaan. Untuk termen yang pertama, kami berikan yang sifatnya secara langsung kepada Ibu Rahayu. Mohon maaf, ini dari Bu Rahayu ingin menanggapi materi termen pertama
Tadi sudah ada beberapa chat yang masuk. Kita bacakan ya. Yang pertama. Mohon maaf Bunda, saya mau bertanya, selama COVID dan pembelajaran daring seperti ini, memang ekstra pendampingan orang tua. Bagaimana ya Bu, untuk mengatasi anak yang kadang moodnya susah untuk mengerjakan tugas dengan kondisi waktu luang saya hanya di waktu sore sampai malam. Bagaimana cara mengarahkan anak yang memiliki melakukan hal yang tidak baik, misal memaksa teman lain mengikuti apa yang dia mau. Pertanyaan yang ketiga, saya sebagai pendidik, bagaimana cara kita sebagai pendidik dalam memberikan pengarahan atau pengetahuan perlindungan kepada wali murid, terutama saat kita mendapatkan informasi jika anak mendapatkan kekerasan fisik untuk anak karena tidak mau melaksanakan tugas yang kami berikan dari sekolah. Jadi kita sering mendengar keluhan dari anak untuk merasa yaitu diperlakukan kurang baik orang tuanya ketika anak tersebut tidak mau mengerjakan tugas dari sekolah. Itu ya 3 pertanyaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menanggapi dari pertanyaan selama COVID pembelajaran untuk daring. Pertanyaannya bagaimana kadang tidak mood dan susah. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, kadang juga mood, kemudian anak juga tidak mood. Ini salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Ibu sebagai itu juga Bapak Ibu semuanya juga harus sabar ya, harus sabar untuk mengetahui kapan si anak itu untuk melakukan belajar. Tapi kalau pada saat dari anak itu tidak mood kemudian dipaksakan untuk belajar, ini juga tidak akan efektif juga untuk mendampingi orang tua untuk mendampingi dari beberapa. Kemudian trik yang lain mungkin Bapak Ibu semuanya ini juga mengatasi mood mungkin bisa dilakukan dengan cara belajar bergerombol mungkin beberapa teman, 1-2 teman ini bisa diajak untuk belajar bersama. Ini juga bisa jadi kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengarahkan anak yang memiliki keinginan keras
untuk melakukan hal yang tidak baik. Misalnya memaksa teman lain untuk mengikuti apa yang dia mau. Ini kami sampaikan di karena juga belum tahu anak usia dini ini belum tahu untuk efek positif atau negatifnya melakukan sesuatu. Mungkin nanti Bapak Ibu semuanya bisa melakukan atau mengarahkan kalau si A ini melakukan si anak ini melakukan hal yang tidak baik, nanti efeknya seperti itu. Jika nanti si anak ini putra putri Bapak Ibu, putri Bapak Ibu ini melakukan hal yang positif, nanti juga efeknya akan seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu semuanya juga mungkin ada salah satu contoh atau beberapa contoh supaya nanti juga putra putri Bapak Ibu semuanya ini bisa memahami hal yang akan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara pendidik dalam memberikan pengarahan dan pengetahuan pelindungan kepada wali murid, terutama saat kita mendapatkan informasi jika anak ini mendapatkan kekerasan fisik untuk anak karena tidak mau melaksanakan tugas yang diberikan dari sekolah. Kita memberikan pengarahan atau pengetahuan kepada murid. Ini masukan ya untuk masukan pendidik ini dari si pendidik ini melakukan kekerasan fisik ya. Oh, selama yang melakukan. Oh, gitu. Mohon maaf, ini kami ralat, ini dari pendidik menerima informasi dari anak bahwa pada saat melakukan belajar di rumah ini ada kekerasan fisik dari ini. Kami mohon juga kami berpesan kepada Bapak Ibu para pengasuh, apalagi pada saat masa pandemi ini Bapak Ibu semuanya harus lebih banyak bersabar. Dan tadi sudah disampaikan kepada dari Ibu Kadit, kekerasan itu juga bisa hukum, baik itu kekerasan secara fisik atau psikis atau ini nanti dari para pendidik ini bisa dan pertama nanti secara emosional bahwa anak itu harus dihadapi secara sabar, kemudian aturan-aturan secara hukum dari pendidik kepada orang tua atau wali murid yang mungkin ini mungkin demikian dari kami untuk pertanyaan. Waktu kami serahkan kembali kepada moderator. Benar-benar dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh Ibu selaku narasumber. Semoga saja puas dengan apa yang sudah ditanyakan dan jawaban sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada masuk pertanyaan lagi ini tadi. Ini dari PAUD Cempaka. Dalam situasi sekarang ini, saat pandemi, untuk mencegah COVID, kita perlu iman, dan aman. Namun, karena kondisi ekonomi untuk meningkatkan imun dengan gizi yang cukup, harus punya uang.
untuk aman harus paham dengan pengasuhan, sehingga banyak orang tua yang marah-marah terhadap tuntutan anak. Bagaimana strategi untuk menjaga emosi dalam pengasuhan di masa pandemi seperti ini? Ini pertanyaan diajukan pada dari Polres ya. Terima kasih Pak Cempaka. Dalam situasi sekarang ini, saat ini pandemi untuk kita perlu imun dan aman. Namun karena kondisi ekonomi untuk meningkatkan imun dan gizi yang cukup harus punya uang, untuk aman harus paham dan pengasuhan, sehingga banyak orang tua yang sering marah-marah menghadapi tuntutan anak. Bagaimana strategi untuk menjaga emosi dalam pengasuhan di masa pandemi? Sebab ini kata-katanya juga imun, aman, dan iman. Nah, ini kan tentunya ada imun, kita juga punya iman. Ini yang nomor satu, iman. Kalau kita punya imun, tapi iman kita tidak kuat, ya tidak bisa menjaga semuanya. Bagaimana strategi untuk menjaga emosi? Kita perlu iman, ya kan, menjaga emosi juga perlunya iman ya. Jadi pengendalian diri untuk menjaga emosi di masa pandemi. Ini sebagai pertanyaan berarti agar tidak emosi ya. Nah, pengendalian diri ya Bu, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak menginginkan, marah-marah tidak terkendali, yang akan mengganggu secara psikis. Marah-marah itu anak akan terganggu secara psikis ya. Marah-marah anak akan masih perlu apa itu pengembangan diri. Hal yang dicontoh itu marah-marah, anak akan juga sama, karena orang tua itu adalah teladan ya. Anak orang tua senangnya marah-marah, mentang-mentang ya, itu anak akan mencontoh marah. Anak orang tua gampang emosi, juga anak ikut usia, anak-anak juga akan manusia. Nah, ini tentunya kita harus punya iman ya buat menjaga emosi. Memang di situasi pandemi ini banyak yang punya dampak secara ekonomi banyak sekali. Kita perlu iman yang kuat, berusaha. Saya kalau soal yang secara ekonomi sudah ada ahlinya yang memberikan solusi, tapi kita memberikan motivasi secara pengendalian diri secara iman, secara emosional. Monggo jangan sampai kita emosi tidak terkendali sehingga akan merugikan diri kita sendiri. Ya. Terima kasih sekali arahan dari Polres. Semoga bisa diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Kita buka lagi pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Bunda Paut Desa Sewuan. Bagaimana caranya mengatasi perilaku negatif yang muncul pada seorang anak yang didapatkan dari lingkungan keluarga maupun lingkungan rumah? Yang kedua, adakan pola asuh yang berbeda untuk anak laki-laki, terutama di usia 2-5 tahun, dalam mengatasi emosi yang sering tidak stabil dan kontak fisik yang kerap dilakukan seperti menggigit, putih, padahal anak tersebut tidak pernah diberi tontonan kekerasan. Ini ada dari Bapak Desa Sewuan. Dari Desa Sewuan mengajukan pertanyaan bahwa bagaimana cara mengatasi perilaku negatif muncul pada
seorang anak yang mendapatkan dari lingkungan keluarga maupun lingkungan rumah. Adakah pola asuh yang berbeda untuk anak laki-laki terutama di usia 2 sampai 5 tahun dalam mengatasi emosi yang sering tidak stabil dan kontak fisik yang kerap dilakukan seperti menggigit, gerawuti, padahal anak tersebut tidak pernah diberi tontonan kekerasan. Jadi di sini untuk perlakuan negatif, ya kita sebagai orang tua memberikan penjelasan, jangan sampai hanya memberikan penjelasan, tidak boleh itu dalam kita jelaskan kenapa tidak boleh. Nah, nanti kalau umpamanya yang negatif itu seperti gerawuti, seperti menggigit, itu nanti kalau digigit sakit, contohkan, coba digigit tangannya sendiri, umpamanya jadi contoh seperti itu. Tentu anak insya Allah akan paham, ya. Nah itu tentunya jangan itu jangan apa, ya kan? Tapi diberikan penjelasan. Jangan itu kenapa? Kalau digigit sakit, dicakar itu sakit, dipukul itu sakit. Coba dia mencoba memukul dirinya sendiri. Nah, kalau memang sakit, nah ini oh iya sakit ya kan tambah karena memang anak laki karena anak sekarang gizinya bagus-bagus, tentunya lebih agresif, karena itu sebenarnya anak cerdas ya mengekspresikan dirinya, menunjukkan dirinya itu memang seperti itu. Nah mungkin karena nonton film-film kartun yang memang atraktif gitu kan, memang anak terus bikin meniru. Nah ini diberikan penjelasan kalau nonton film atau nonton YouTube, karena anak sekarang anak bayi pun megang HP bisa mainan YouTube, jangan di-loskan, dampingi ya, jadi anak-anak tidak terlanjur mengikuti sesuai tontonan. Kartun jujur walik kan tidak apa-apa, tapi kalau anak-anak jujur walik kan tidak bisa. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih jawaban yang sudah disampaikan. Ini yang sering kita hadapi, Bu, memang seperti itulah ya, apalagi untuk saat ini kadang orang tua itu banyak pekerjaan yang kita alami seperti itu. Orang tua banyak pekerjaan, sementara anak minta ini itu yang biasanya di sekolah sekarang di rumah. Jadi orang tua harus ekstra mengawasi, memang sudah tak kasih berbeda. Nah, seperti itu. Apa itu juga termasuk apa itu solusi untuk orang tua biar bisa melakukan aktivitasnya orang tua, ataupun kekerasan karena itu nanti berdampak kepada anak. Memang rata-rata orang tua sekarang tidak mau repot ya, biar anaknya diam, tidak pergi kemana-mana memang dengan HP. Jadi perlu diingat HP itu kan sinarnya juga sangat berbahaya ya untuk anak usia masih di bawah umur, masih usia sebelum 5 tahun, sangat berbahaya. Kita perlu dipikirkan dampak panjangnya untuk kesehatan, untuk tontonan yang kita lihat, ya tontonan yang kita lihat juga di YouTube itu kita perhatikan juga, Bu, ya mungkin dengan kalau solusi ya diberikan jarak yang agak jauh, ya untuk pengaruh sinarnya, mungkin untuk kesehatan ya ini solusi saja. Memang kita orang tua repot, sambil bekerja, anak juga biar anteng memang beri HP. Kalau bisa diberikan zaman sekarang anak-anak hanya HP ya. Kalau dulu kita kecil ada latihan gambar, silahkan itu coba dialihkan dengan gambar atau pewarna, itu dilatih pakai kertas, berikan pengalihan, disuruh menggambar. Nah, tapi jangan sampai diperlihatkan karena sudah seperti kecanduan HP. Banyak anak-anak yang sudah kecanduan game itu
sampai tangannya kayak gini terus. Apa, tidur pun seperti tidur karena kecanduan HP, dan dia akan pastinya akan marah-marah. Banyak yang mengeluhkan dan konsultasi ke tempat kami, anaknya karena sudah kecanduan HP, dia tidak kecanduan, mohon bantuannya. Ini terusnya kan harusnya ke psikolog, kan kadang langsung ke tempat kami, kita usaha untuk direkom ke psikolog, RSJ, ataupun ke ahli psikolog yang lain, agar anak ini tidak berkelanjutan mengalami kecanduan seperti itu. Jadi mungkin Bu, monggo kita hindari dari HP dengan permainan yang lain kan bisa Bu, kayak permainan masukin apa itu yang kotak itu, kalau itu kotak-kotak dimasukin, atau puzzle itu kan mata otak juga, ataupun pastisim itu yang permainan yang merangsang motorik ya, ataupun kita buatkan ayun-ayunan ataupun berlari-lari di lingkungan sekitar, itu lebih bermanfaat daripada kita berikan HP. Mungkin itu Bu. Saya perkenalkan diri, saya Ketua Pokja 2 Kecamatan Bukun. Mengajukan pertanyaan mungkin dari Bapak polisi yang nanti mau menjelaskan ke saya selaku orang tua, juga sebagai salah satu pendidik di salah satu sekolah di Kabupaten Langga. Tadi saya pahami itu anak itu turunan dari orang tua. Nah, kalau kita berbuat apa, kita harus saja anak kita. Tetapi yang tadi saya menyambung pertanyaan dari Bu Wiwi, yaitu ketika membiarkan anak bermain HP, itu orang tua untung karena bisa masak, bisa nyambi nopo-nopo. Tetapi ini yang lebih ke arah yang agak biasa Bu, yaitu ke SD sajalah yang saya lihat sehari-hari, yaitu tentang pembiaran kepada anak yang naik motor. Nah itu kan orang tua aku bisa mengawas, aku bisa gimana biar anak naik motor sendiri ke sekolah, atau membiarkan mereka naik motor dengan jalan tanpa helm, apalagi ada 31 anak tadi yang ini termasuk kami itu melindungi enggak Bu sebagai orang tua dan sebagai seorang pendidik, dan ada sanksinya tidak. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih ketemu yang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Izin, saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan langsung saja. Yang pertama berkaitan dengan anak dalam hal kita membiarkan bermain HP karena kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Memang secara budaya kadang kita orang tua bangga terhadap anak kecil yang sudah bisa bermain HP. Untuk itu budaya yang sudah bergeser ke arah itu, agar kita renungi kembali bahwa itu sebenarnya salah. Karena apa? Kadang anak dalam membuka HP kalau tidak kita dampingi akan membuat hal-hal yang jelek atau hal-hal yang belum seharusnya dilihat, ya. Terutama masalah pornografi atau kekerasan lainnya. Jadi intinya perlu pendampingan, kita jangan sampai biarkan anak kita terjerumus dengan adanya teknologi yang baru. Kemudian berkaitan dengan kita membiarkan anak-anak kita untuk mengendarai sepeda motor, jalan atau ugal-ugalan, secara aturan hukum sebagai orang tua itu tidak
ada sanksi hukumnya ya. Sampai saat ini sebagai orang tua dalam hal membiarkan anak mungkin dalam hal mengendarai sepeda motor belum ada sanksi hukumnya. Karena di Undang-Undang Lalu Lintas itu, ya, sanksi hukum itu adalah orang yang mengendarai. Di dalam hal ini di dalam Undang-Undang Lalu Lintas minimal 17 tahun dan sudah mempunyai surat izin mengemudi. Dan kalau di Undang-Undang Perjalanan 18 tahun, namun di Undang-Undang Lalu Lintas dalam hal anak yang sudah diperbolehkan untuk mengendarai darat sudah mempunyai surat izin mengemudi. Jadi sampai saat ini untuk orang tua yang membiarkan anak-anak kita mengendarai memang secara aturan formil itu belum bisa. Yang lain mungkin dari sisi sosial lain apabila mohon maaf karena emosi anak kalau masih belum dewasa saat mengendarai itu sering emosionalnya tinggi sehingga bisa menyebabkan kecelakaan, nanti akan merugikan masa depan anak tersebut. Nah itu yang Terima kasih Bapak penjelasannya. Ya, memang saat ini ya pendampingan dari semua narasumber sangat penting. Artinya buat putra putri kita, buat anak-anak kita, terutama yang masih usia dini yang misalnya melakukan sudah dilakukan itu. Masih ada 2 pertanyaan akan kami bacakan. Bagaimana menghadapi anak yang tantrum atau nangis ngamuk di depan umum ketika keinginan anak tidak terpenuhi? Yang kedua, bagaimana mengelola nilai karakter dari keluarga yang penanaman nilainya kurang atau tidak sempurna? Misalnya, ibunya sakit atau depresi atau broken home, supaya penanaman nilai karakter yang diberikan ke anak-anaknya tidak mengalami ketimpangan dalam proses perkembangan anaknya. Oke, 2 pertanyaan, monggo dari bahwa ini ada pertanyaan bagaimana yang tantrum nangis ngamuk di depan umum ketika keinginan anak tidak terpenuhi. Sebelumnya saya izin mengenalkan diri, saya Sri Rahayu atau Biayu selaku kasih perlindungan perempuan dan anak. Terus terang ini pengalaman pertanyaan merupakan pengalaman kita semua ya. Jadi mohon maaf ini untuk anak tantrum nangis ngamuk itu mungkin usia memang ini ya kita usia sulit ya, usia PAUD. Pengalaman saja ya ini semua mengatasinya memang kita sebelum kita mengajak atau anak kita ada kegiatan, mestinya ini kalau ada keinginan yang tidak terpenuhi, tapi sebelum kita mengajak kegiatan itu kita sebaiknya memberikan pada anak kita supaya boleh pergi atau boleh ikut kegiatan dengan kita dengan catatan
apabila ada keinginan yang tidak terpenuhi, maaf ini supaya berjanjikanlah gitu kan. Ini terus terang sulit ya. Janji ini boleh ikut, tetapi apa ya, kita tidak boleh menggunakan kalimat nakal ya, tidak boleh nakal, tetapi harus konsekuen ini. Boleh ikut tetapi tidak boleh apa istilahnya ini nangis, kapok ya. Kalau keinginan tidak terpenuhi tidak boleh nangis ya, tidak boleh kamu tadi. Mohon maaf ini memang apa tidak mudah ya. Ini mungkin solusi dari salah satu solusi ya. Jadi janji ini boleh ikut, tapi dengan catatan. Mungkin anak juga kita lihat, kita ada saatnya kita harus tegas gitu, kita melihat saja mungkin anak sudah paham ya, melotot agak melotot istilahnya, bukan anak yang melihat dengan tegas lah gitu kan. Mungkin anak sudah paham maksud kita, oh berarti itu tahu gitu loh, tahu kalau sebenarnya ini sudah kita ingat janji kita gitu. Misalnya saya pada saat anak mau bergejolak emosi ya, emosi itu biasanya kita terus lihat karena di depan umum ya, kita kan tidak boleh ya, meskipun di depan umum atau di rumah pun kita berusaha menekan ya, mau gemes gitu ya, gemes apalagi artinya mau niat enggak kan gitu lah. Ini kita mungkin juga dengan tanda aja lah gitu, atau tangan kita atau pandangan kita kepada anak kita. Berarti kalau kita bersikap seperti itu, anak sudah ingkar janji, janjinya tidak ditepati. Jadi ini mungkin itu salah satu solusinya, Yang kedua, bagaimana mengelola nilai karakter dari keluarga yang penanaman nilainya kurang atau tidak sempurna, misal ibu yang sakit, supaya penanaman nilai karakter yang diberikan anak-anak tidak mengalami ketimpangan. Ini mohon maaf pertanyaan yang dari ini kita harus mohon maaf ini saya juga rasa agak mencerna pertanyaannya, mengelola nilai karakter dari keluarga mohon maaf tapi saya mau nambahkan aja yang tadi maaf ya, untuk penambahan dari visi sebelum ke visi. Pertanyaan pertama yang selama COVID ya, selama COVID untuk mengatur di awal tadi dari sekolah ini ada di sekolah asuh ya, sekolah asuh kita ada demokratis. Ini pengalaman saya, sebagai tambahan pengalaman saya, jadi anak-anak itu saya kumpulkan karena kondisi saya bekerja, suami juga bekerja, anak-anak juga kita bertemu sore dan malam. Saya berikan mereka mengutarakan pendapat, mau belajarnya sore atau malam jam berapa, ini kita harus tahu. Mohon maaf, ini termasuk tadi tambahan kita tawarkan kepada anak-anak. Mereka anak-anak tidak mesti Bapak Ibu, kadang maunya sore, kadang malam. Dan ini kita tawarkan, kita komunikasikan, kita diskusikan, kita duduk bersama dengan anak-anak. Selanjutnya mereka mintanya jam berapa, kita tulis kan. Anak-anak mungkin bahkan kita minta menulis sendiri. Jadi keinginannya jam berapa dan itu harus ditepati. Kita juga sebagai orang tua juga konsekuen pada jam-jam tersebut. Orang tua kita jangan juga termasuk
menggunakan HP gitu loh, kadang-kadang kita anak-anak suruh belajar tetapi kita malah asik sendiri main HP atau malah menyalakan televisi kan seperti itu. Nah ini saya hanya memberikan tambahan saja tadi, jadi tolong orang tua juga konsekuen, komit juga atas keputusan atau rembukan yang tadi disampaikan itu salah satu mungkin itu sebagai solusi untuk kita bersama. Demikian, terima kasih. Mohon maaf untuk pertanyaan kedua untuk isi. Terima kasih. Membantu pertanyaan. Bagaimana mengelola nilai karakter A dari keluarga yang penanaman nilainya kurang atau tidak sempurna, misal itu yang sakit atau depresi, broken home, supaya menanamkan nilai karakter pendidikan kepada anaknya tidak mengalami ketimpangan dalam proses perkembangan anaknya. Dari sini memang dari sosok ibu sebagai orang tua tunggal ya, namun mempunyai dia depresi, ini kan kasihan sekali. Dari sini peran serta lingkungan, dari sini keluarga mungkin yang cukup, ada nenek, ada saudara yang terdekat, ataupun lingkungan keluarga itu kita butuhkan, ataupun dari aparat desa, ya, kita saling bantu untuk membentuk karakter anak ini, ya. Atau dari kalau memang orang tua tidak mampu secara psikis, fisik maupun pembiayaan, nanti bisa di sosial ya, bisa di panti sosial ataupun di pondok pesantren sekarang dari dinas sosial ini kita bantu untuk cara pengasuhan yang kalau memang tidak bisa mengasuh kita ke anak negara itu bisa ambil alih asuh ke anak negara itu tentunya dengan aturan undang-undang. Ya mungkin yang bisa merangkak itu ini bisa ada data ini memang lebih bisa nanti konsultasi ke Dinsos atau yang akan membantu. Namun untuk secara kalau memang bisa itu kita sama-sama peran serta masyarakat ini lingkungan terdekat, tetangga, keluarga, aparat desa untuk membantu anak ini dia tidak sendirian, ya, dia tidak sendirian karena itu yang sendiri mengasuh namun orang mungkin merasa tidak sendirian, jadi terbentuklah karakter sebagai anak yang mandiri. Mungkin itu dari saya. Kalau memang perlu penjelasan langsung, monggo silahkan ke Bapak Besok, silakan monggo atau Terima kasih sekali, semakin siang kayaknya semakin aktif dari peserta webinar. Saya ucapkan terima kasih. Dan memang inilah tujuan kami mengadakan kegiatan seperti ini agar para orang tua punya tambah pengalaman, tambah pengetahuan untuk mendidik putra putrinya. Masih ada satu pertanyaan, Ibu. Di masa pandemi ini orang tua diharuskan menjadi guru di rumah dengan segala aktivitas di rumah ataupun yang bekerja di luar, apalagi yang mempunyai anak lebih dari satu. Pasti akan lebih pusing untuk mendampingi dalam belajar. Mungkin ada trik khusus untuk bisa membagi waktu sebaik mungkin sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Hampir sama dengan yang tadi, ya. Hampir sama dengan pertanyaan yang pertama tadi sudah disampaikan, kita harus benar-benar sebagai orang tua tanggung jawab sebagai ibu, sebagai pendidik, bisa membagi waktu dengan baik untuk perkembangan putra putrinya. Apa masih perlu dicapai? Monggo, silakan.
Sampai salah. Ada pertanyaan. Oh, ini kami dari Wali Murid Paut Kasih Dewan, hampir sama dengan pertanyaan yang sama. Moderator banyak kata banyak salah. Mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara webinar pada siang hari ini terlaksana dengan baik. Kami haturkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan acara ini. Dari saya pribadi, selaku pembicara, apabila ada kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan sebelumnya. Marilah acara webinar sosialisasi pengasuhan dan perlindungan anak usia dini kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillah. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama, silakan kamera di on. Oke. Kameranya diberitakan. Dan semua peserta kameranya mohon di on. Semua belum? Oke, masuk. Kepada seluruh peserta bisa mengaktifkan kameranya untuk mengambil sesi foto bersama. Baik, dalam hitungan 3 untuk slide 1 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya, untuk slide 2 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk sesi foto bersama sudah dilakukan. Bisa mematikan kameranya kembali. Terima kasih.